Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di mana? Sweepstakes Store. She said she need that type of shit that's gonna break her back. I've been told that I have that effect. She play hard to get and got attached. Never called her back. Okay, if I'm coming clean, I was never sure what you had seen in me. But you a rider, and that's what I need, baby. Tried to beg and plead, but you are out of reach. Wih. Oh, gua udah pakai bajunya. Terbalikin ya. Terbalikin ya. Ini masih jam-jam ya. Iya, terbalikin ya. Awas lu kalau balikin. Alhamdulillah ini dikasih baju ya. Dikasih apa belinya? Kasih. Asal ngerti aja. Saya ngerti aja. Saya jam balikin. Oke, hari ini kita berada di Sweepstakes Store dan ownernya langsung. Wih. Siapa dia? Bang Okti. Wih. Aduh, masa gue tepuk tangan sih dari gue sendiri. Habis ini. Kan banyak yang belum tahu mungkin ya. Bang Okti yang mana sih? Nah, ini nih yang mereka nih. Nih, paling jelek pokoknya Kalau dari sini. ketemu di jalan, nanya tuh, minta baju. Keplakin aja palanya enggak apa-apa. Minta baju. Aduh. Keplakin aja palanya di belakang. Jedugin gitu. Alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol kan bareng ownernya langsung. Langsung. Banyak yang mungkin belum tahu sejarah perjalanannya juga Betul. dari nol. sampai saat ini kan, sampai saat ini. Boleh ya Bang, gua tahu nih, boleh tahu nggak sih? Boleh. Tapi ngomong sehat kan ya? Alhamdulillah Kita udah di apa colok-colok ya, udah dicolok. Udah. Tadi pakai masker ya. Semua udah dibuka nih. Nah, Tenang aja nih. Jauh kok jaraknya nih sebenarnya jauh nih. Ini sebenarnya jauh Iya, nih. ini di Nyosok, ini di Bantar Gebang. Tapi ini store ada di mana sih, Bang? Ini di Bantar Gebang, di Armet. Di Armet. Jalan Armet 7, Cikibol, Bantar Gebang, Bekasi. Itu gue promo ya. Iya. Gue promo nih. Pokoknya yang mau shopping cari baju, topi dan ya pokoknya banyak lah. Bisa datang aja langsung. Oke. Langsung aja nih ke intinya. Perjalanannya dari sebelum jadi si Sweepstakes ini. Boleh nggak diceritain awalnya tuh gimana gitu? Awalnya ya. Awalnya si Sweepstakes ini gue pribadi belum ada Sweepstakes itu gue masih ya lu tau lah lu jauh dagang online gitu kan. Dari gue ngambil ke orang gitu kan. Terus gue terusin lagi ke customer, mungkin gue sistem PO dulu gitu kan, kayak ngelis barang apa aja yang mau dibeli gitu. Itu zaman gue sekolah dulu kalau nggak salah itu gue kelas 3 SMK lah dulu tuh, gue kelas 3 SMK. Gue dapet kontak, kata gue, oh ada seller nih, ada penjual nih. Akhirnya gue chat kan seorang itu, gue mau ikut dagang dong, gini. Oh ya udah boleh, nanti kamu dapat sekian ya. Ukuran anak sekolah dapat sehari sekitar 20.000 30.000 kan udah seneng banget lah ya kan, ya zaman iya gitu kan, udah kebanggaan banget lah gitu. Itu gue inget tuh, itu dulu gue mau UN tuh, pas mau UN di saat orang mau fokus UN belajar, gue malah ngelis orderan tuh. Ngelis orderan tuh kan, siapa aja yang pesen nih gitu kan. Dan itu gue udah kejatuhin tuh, pokoknya gue tuh PO itu seminggu itu 2 kali. Jadi gue kalau nggak salah itu gue setiap Rebo sama Sabtu tuh gue udah pasti belanja tuh. Walaupun cuma mau 1, mau 2 pasti gue udah berangkat tuh. Dari situ gue awalnya tuh Sweepstakes tuh. Ya dulu namanya itu bukan Sweepstakes sih, namanya itu 2010 store tuh dulu tuh namanya tuh awalnya tuh. Karena itu ya maaf ya jual-jual barang-barang apa sih namanya KW lah gitu, jual-jual barang-barang gitulah. Ya anak sekolah dulu mana tahu sih namanya KW gitu kan, karena pribadi pun gue namanya fashion dulu nol banget gitu kan. Nah sering jalan waktu gue kasih di sini udah terlalu nyaman di situ. Handphone gue tuh dulu rusak, tuh di situ tuh udah ya ibaratnya link gue, relasi gue gitu, customer gue terus kan dulu vendor gue gitu kan hilang tuh blast gitu kan. Nah dulu juga pas zamannya masih nongkrong tuh, teman-teman masih banyak gitu kan, masih banyak teman nongkrong kan. Tiba-tiba gue mikir gitu, gue anjir kalau gue terus-terusan ngambil barang ke orang, terus-terusan jual-jual bukan brand gua gitu kan, gua nggak punya kebanggaan nih gitu kan, nggak punya apa sih, kayak udahlah jual barang orang mulu gitu. Kepikiran lah kata gua bikin brand aja kali ya. Gua pertama tuh berdua tuh gua sama temen gua dulu tuh kan. Siapa tuh? Boleh sebutin? Adalah pokoknya. Pokoknya gua berdua awal dulu tuh, berdua dulu tuh awalnya pokoknya kan. Ya emang sengaja gua ngajak dia. Kenapa gua ngajak dia? Karena gua tahu dia nggak nol banget di dunia brand gitu loh. Kalau gue pribadi emang gue nol banget, gue taunya ya udah jualan gitu kan. Iya gitu, dia ada basicnya, ada dasarnya. Udah gue jalan sama dia, jalan udah akhirnya ada lah tuh nongol Sweepstakes. Nama Sweepstakes itu gue sendiri pribadi yang bikin. Itu tahun berapa? Itu tahun 2013. 2013 itu tercetus nama Sweepstakes. Nah, itu tanggalnya itu 8 Desember
2013. Masih inget tuh ya. Itu gue udah lulus sekolah tuh udah tuh. Jadi gue udah mulai fokus tuh di situ. Karena ya gue gini pribadi, gue prinsip sih, gue kerja di orang gue nggak mungkin. Gue juga pribadi gue nggak mau gitu. Gue pengen bikin diri sendiri gitu, pengen bikin usaha sendiri gitu kan. Akhirnya udahlah coba dengan modal yang terbatas dulu gue tuh. Asli jujur gue modal terbatas tuh. Tapi modal sendiri. Modal sendiri alhamdulillah. Sangat terbatas lah pokoknya gitu kan. Nah, terus sering jalan waktu tadinya gue mau buka toko di luar tuh maksudnya kayak daerah mana gitu kan. Iya. Nah gue izin sama orang tua begini udah mau serius di dunia ini, udah mau serius di fashion ini lah ya, di dunia fashion ini lah berarti gitu kan. Gue main sandang, orang tua bilang udah nggak usah kemana-mana, kamu di rumah aja nih sebelah. Akhirnya di sini lah ini, tadi ini garasi. Oh ini Si toko ini tuh di garasi, lo tahu ya. Toko ini garasi, jadi kalau kesini ngeliat ada obeng, ada semua, ada tang gitu tuh. Jadi bengkel lu emang garasi lu sini ya, garasi gitu. Disulap lah akhirnya, awal tuh nggak ada kaca kan, nggak ada AC. Ya udahlah kadarnya aja gitu kan. Itu buka toko gua tahun 2014. Nah berarti kan dari 2013 itu setahun ke 2014 itu berarti masih jual ke. Nah itu kayak gue bilang, gue dulu tuh temennya ya maksudnya pergaulan tuh masih nongkrong bareng gitu kan. Yang namanya pakai HP Asia lu di mana gitu kan. Nah itu pasti itu iya. Aduh DMN nongkrong kan. Namanya lewat mulut kan. Si waktu bikin brand gini. Ya namanya lu masih sering support ya. Gue ingat banget tuh, gue bikin dulu satu artikel tuh cuma selusin satu itu. Dan akhirnya yang beli siapa? Teman-teman gue semua, jadi nongkrong tuh bareng-bareng, baju sama semua udah kena panti anjir. Komunitas. Iya, udah kena panti gitu kan. Padahal tuh baju brand awal tapi kayak baju komunitas gitu kan. Tapi itu sistemnya PO apa emang lu? Enggak, awal gue udah di stok. Awal gue pengen tahu gue nyetok gitu. Dengan nyetok ya gue nggak ngambil untung tinggi-tinggi waktu itu. Yang penting muter aja dulu setelah bikin mas lusin. Ya ada duit lebih nih, bikin lagi lusin. Ya awal tetap dari mulut ke mulut. Gitu. Tapi respon dari teman-teman lu, lingkungan lu positif nggak sih? Maksudnya dari Alhamdulillah positif sih. Alhamdulillah positif. Dan sampai sekarang pun temen gue masih banyak yang beli gitu. 2014 berarti ini baru toko ini baru terbentuk. Baru toko ini 22 Juni 2014 tuh. Lu ditulisnya Bang ya? Alhamdulillah itu soalnya hal sakral itu. Jadi gue ingat tuh. Bersejarah lah. Iya, 22 Juni 2014. Nah, itu kenapa gue buka toko? Mau tau enggak kenapa? Karena mau lebaran. Oh. Lantaran mau lebaran. Momen lah ya. Iya, gitu. Gue ngejar momen. Gue pikirin lebaran orang beli baju nih. Udahlah, gue nggak apa-apa. Ada baju cuma 3 biji juga gue display. Gitu. Itu ada toko orang tahu dulu. Gitu. Itu awal mulanya. Awal 2014 gue buka toko ini tuh. Nah terus kan di 2014 itu ada nggak sih orang-orang yang nemenin lu dari nol? Dari nol bat ada sih partner gua salah satu. Masih sampai saat ini masih gabung sama lu? Masih gabung, cuma alhamdulillah sekarang dia udah buka toko lagi, buka toko yang kedua. Jadi dia pengelola toko yang di Tambun gitu. Ya alhamdulillah lah udah lebih baik, maksudnya enggak ya ada hasil lah, walaupun kita juga berjuang agak lama kan. Nah ngomong-ngomong si Sweepstakes nih, namanya itu lu ngambil dari apa sih? Nah filosofinya gitu. Filosofinya Sweepstakes. Iya banyak yang nanya sih, orang bilangnya nggak Sweepstakes nih kadang ada Sweeptek. Iya. Malah saya tuh Sweepstakes gitu. Iya, susah gitu. Iya. Berarti namanya Sweepstakes. Sweepstakes gitu. Iya. Itu maaf nih ya kalau ada yang nyinggung, artinya itu judi. Konotasinya emang jelek. Konotasinya jelek, judi kan emang udah dilarang lah, dari agama pun dilarang kan, dari lingkungan pun dilarang, dari hukum pun dilarang gitu kan. Judi. Tapi ini jangan salah kaprah dulu. Judi di sini gue cuma ngambil artian atau maknanya ya. Cuma ya judi karena gini, orang kalau main judi kalau menang pasti dia banyak uang kan, kalau dia kalah pasti kan bangkrut gitu kan. Nah, gue ngambil di situ gitu loh, maksudnya kayak ya gue usaha, gue gambling gitu kan. Mau gambling ya kayak gini, gue bikin baju ada size M, L, XL, double ya kan, gue harus ngebagi tuh ini berapa. Nah sedangkan gue nggak tahu kan customer gue yang bakal beli itu size apa aja, itu gambling. Sama aja kayak gue pasang aja lu nih gitu, nanti siapa yang bakal beli lah gitu. Itu sih kalau gue. Berarti emang dari berarti filosofinya ngambil dari judi. Iya, gue ngambil dari judi. Karena judi itu ya gambling. Iya, emang gambling. Iya, dalam artian kan dia gamblingnya dalam hal positif. Iya, insya Allah positif. Gambling masalah judi beneran. Jangan. Harus digarisbawahi. Dosa. Pansan dia kadang ada apa? Dadu. Nah, itu ya. Agak logo gua pun dadu gitu kan. Jangan judi. Bang Haji Roma pun bilang jangan judi. Jangan. Pokoknya jangan.
Kalau ininya nggak apa-apa. Tapi kalau online nggak apa-apa tuh. Wah, parah nih. Nggak boleh. Oh, jangan. Nah, tapi kan udah hampir sampai sekarang tuh hampir 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Membangun Swiftech itu ada jatuh bangunnya nggak sih? Oh, pasti. Parah. Yang lu inget Yang gue ingat paling parah. paling parah banget. Nggak dulu sih, beberapa tahun silam lah, beberapa tahun ke belakang itu gue ikut event. Adalah event A lah gitu. Itu ya mungkin kalau gue bilang di event itu bukan cuma dagang sih kalau gue bilang. Jadi adu gengsi juga. Ya kan, gua adu gengsi, gua saking mau memperbagus nama si Swiftech ini gitu kan. Soalnya kan gue ikut event berkali-kali. Gua nggak mau cuma anjir si Swiftech gini-gini mulu nih di mata customer gitu kan. Gua harus bisa ngasih pride ke customer, anjir nih brand yang gua pakai ternyata makin keren, makin ini gitu kan. Nah, dengan sombongnya gua, dengan pikiran gua yang ini, karena gue spend money itu, udah gue bikin ini anu segala macam gitu kan, dapat gue aneh-anehin, gue sewa striptease segala macam gitu kan di depan. Nah, ya udah di situ akhirnya luar ekspektasi aja gitu. Jadi yang udah gue keluarin nggak balik lah gitu. Nggak sesuai. Tapi bersyukur. Bersyukurnya? Ya bersyukur aja. Karena kita nggak boleh lepas dari kata bersyukur. Betul. Itu kadang-kadang yang bikin orang lupa tuh kata bersyukur itu kan. Sebenarnya dari kegalang itu banyak yang dipetik juga kan. Betul. Nah itu ada pengalaman yang bisa gue ambil. Ada pengalaman yang bisa gue ambil pastinya. Di situ. Jangan nyerah aja. Tapi kalau ngomong selama ini, ngomongin event, hal manisnya pun gue juga ada. Hal manisnya tapi jadi pelajaran juga. Dulu gue ikut event juga tuh, itu malah lebih lama awal nih. Pertama gue event itu kalau nggak salah di daerah Karawang. Karawang itu pertama kali gue ikut event clothing, dan di situ gue nggak punya pengetahuan, nggak punya ilmu, nggak punya pengalaman apa-apa. Gue berangkat 3 orang di sini modal nekat. Ya udah, intinya gue tahu di situ dagang, di situ ada tenda, nanti bakal ada customer, bakal ada transaksi. Gue bawa barang, ya kan, bawa display. Nah bodohnya gue di situ gue nggak bawa room stock, nggak bawa stock room, gitu kan. Nah gue nggak bawa stock room, gue liat yang lain, anjing nih orang pada ngapain ya? Pada bikin tenda nih. Ternyata itu buat gudang gitu kan. Gue baru mikir tuh, gue nggak kepikiran soalnya. Notabene gue tinggal di Bekasi, event gue di Karawang. Karawang gue gak kenal sama siapa-siapa nih. Gue mau manggil siapa gitu kan. Akhirnya sama temen gue berdua minjem motor tuh, kalau nggak salah minjem motor. Gue nyari bambu, nyari material gue nyari bambu. Itu Karawang, gue nggak tahu daerah mana itu. Gue nyari bambu, nyari terpal segala macem. Udah, untung alhamdulillahnya nggak hujan. Kalau hujan nggak tahu tuh gue, baju jadi apa, jadi basah semua kalau udah itu hujan. Nah itu salah satu pengalaman tuh. Jadi gue bisa metik di situ. Oh ternyata begini. Gitu. Tapi itu event gimana tuh? Yang mana tuh? Yang Karawang itu yang tadi gue bilang. Itu kalau nggak salah berapa hari ya? 4 hari. 4 hari itu bagus tuh. Soalnya itu kan dulu acara free, ya kan, antusias rame pasti kalau free. Orang walaupun nggak beli, yang penting masuk gitu kan, apalagi ada band, ada penyanyi band. Nah cuma di situ eventnya itu waktu itu di hari ketiga, kalau nggak salah itu ada keributan apa gitu kan, ada rusuh itu orang but siapa gitu kan, tapi di depan tuh ribut, masalahnya gue nggak tahu apa tuh, gue juga nggak nyari tahu. Katanya sampai ditusuk tuh, ya kan. Akhirnya si event musik itu udah diselesain tuh musiknya, nggak ada musik tuh. Tapi event masih jalan kan? Masih jalan sampai selesai, cuma nggak ada musik. Jadi musiknya cuma pakai sound doang gitu kan. Jadi yang tadinya kalau nggak salah itu pokoknya band yang paling ditunggu tuh hari ketiga, hari keempat kalau nggak salah nggak jadi main tuh kan. Ya sangat disayangkan sih sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah masih jalan eventnya. Jadi untuk tenan brand kayak gue, untuk ininya yang dagang ya masih aman gitu, nggak terlalu banyak keganggu. Tuh. Tapi kan kalau kayak sekarang kan event-event tuh kebanyakan nggak ada band ya. Maksudnya kayak berdampak nggak sih menurut lo ke si clothing itu? Balik lagi sebenarnya, jadi kalau dari sisi positifnya, maksudnya dari sisi ininya mungkin orang akan datang itu lebih fokus untuk belanja ya, gitu satu. Terus yang kedua, dia ya kita kelihatan gitu yang datang tuh emang beli baju kayak tadi gue bilang awal gitu kan. Terus cuma ada yang bilang, gua ngapain ke sono juga, orang nggak ada hiburannya gitu kan, gitu. Balik lagi sih ke pribadi masing-masing, ke customer gitu. Tapi kalau untuk gue pribadi dari si tenan gitu kan, dari si penjual, ya gue sih nggak terlalu terganggu sih, nggak terlalu berdampak banget gitu. Kalau untuk event, nyaman-nyaman aja, aja gitu. Tapi mungkin ya yang awalnya orang pengen nonton band, jadi nggak ada. Biar sekaligus lah kan. Iya. Kan gitu. Sambil belanja sambil. Nah, kadang-kadang ada orang nge-trigger ada band, wah anjir gua dia banget nih bandnya nih, atau siapa artis siapa datang kan, pas pulang lewatin booth gitu kan, wah anjir bajunya keren nih. Ada yang begitu kan. Jadi ada yang nge-trigger di situ juga. Gitu. Ya balik lagi sih banyak sih sebenarnya. Soalnya kan kalau event-event itu kan kebanyakan momen setelah
band kelar kan momen juga iya, tuh. momen juga tuh. Jadi ada band yang tunggu-tunggu terakhir biasanya kan GS tuh, GS kan terakhir biasanya kan. GS kelar, nah si pedagang siap pasang badan nih. Iya, siap pasang badan, gitu kan, biasa gitu. Kebanyakan. Gitu. Tapi kalau gua sih kalem sih, gua band kelar malah tutup gua. Pulang. Capek ya. Udah aman gua nih, Bang. Udah aman nih. Enggak. Terus enggak sombong. Enggak. Itu event 2000 berapa di Kerawang itu? Berapa ya? 2016 kalau nggak salah. Berarti itu awal turun ke event itu 2016? Iya, 2016 atau 2015 lah kalau nggak salah, gue lupa tuh. Dari situ lu makin pede nggak, maksudnya kayak event nih harus gua kejar terus nih kayak gitu. Nah, itu karena gue bilang tadi manis di awal, jadi gue ngejar terus event. Walaupun jatuh bangun ya. Ada event juga ya lumayan pahit tuh, daerah Bekasi. Padahal ya ibaratnya gue ya mungkin pede dulu gitu kan, karena gue daerah gue gitu Bekasi, masa iya sih gitu kan. Nah, kepedean gue malah berbalik, malah jadi kayak ya bumerang gitu, iya bumerang buat gue sendiri gitu. Ya, makanya banyak lah yang pelajari. Ya, alhamdulillah setelah beberapa tahun ini gue bisa ngerik pengalaman dari situ gitu. Nice. Kejadian Kadang pasti gitu sih ya, manis itu di awal dong. Anjing kayak cinta ya. Harusnya di awal aja. pahit, belakangnya pahit. Gitu. Udah 8 tahun coy tuh. Terus Apa ya, kayak 8 tahun itu yang lu gapai selama 8 tahun sampai saat ini apa sih? yang gue gapai. Yang paling lu rasain banget nih? Oh, gue sekarang udah bisa gini. Apa ya? Kalau gue pribadi kayaknya belum terlalu kelihatan sih. Gue kalau dibilang menggapai belum, cuma masih terus berjuang gitu. Maksudnya gue belum punya rasa puas lah gitu. Bersyukur boleh, puas jangan. Kalau menurut gue bersyukur nggak apa, tapi puas jangan. Karena apa? Karena di balik kepuasan itu bakal ada sesuatu yang lebih lagi gitu, maksud gue gitu. Walaupun kita udah di titik ini, kita bersyukur, tapi kita harus lebih lagi gitu, maksud gue. Jadi kalau dibilang menggapai, gue belum, cuma gue bersyukur dan alhamdulillahnya sekarang mungkin udah punya beberapa partner yang mungkin udah klop lah sama gua gitu kan. Terus udah ada yang tadi bilang ada buka toko lagi yang kedua kan di Tambun gitu kan. Dua sebuah pencapaian lah gitu kan, sebuah pencapaian walaupun belum terlihat banget. Terus kan gua ya udah mulai berjalan, mulai ngerti lah gitu sedikit. Kalau notabene gua kan bukan orang dagang banget, bukan orang fashion juga gitu, karena gua di jalan lah gitu. Tapi kesulitan terbesar lo dalam ngebangun si Swiftech ini apa sih? Selain biaya ya gitu. Selain biaya apa? Kalau biaya sih pasti utama kayaknya. Clothing kan pasti butuh biaya besar lah itu. Iya. Kalau kesulitannya bertahan sih, ngejaga nama baik gitu aja sih susah. Bertahan. Iya. Kalau bertahan masih iya pasti. Masalahnya gini loh. Siapapun bisa ngebuat brand, iya kan, ngebangun gitu, mencetuskan awal, ayo gini gitu kan. Tapi setelah lu masuk ke dalam, setelah lu nyebur dan di situ banyak masalah, banyak rintangan lah segala macam gitu kan. Nah, itu yang bikin bertahan tuh di situ satu. Bertahan aja dulu. Apalagi kayak sekarang nih pandemi kan, yang namanya banyak ya kayak retailer besar aja banyak yang tutup kan gitu kan. Apalagi kita yang sekelas ya apalah gitu kan. Kita bertahan aja dulu gitu. Intinya sih bertahan kalau gue sih. Gitu. Tapi lu dalam bertahan ini ada target ini nggak sih, maksudnya kayak gua harus bertahan nih, cuman ada apa yang namanya marketingnya pribadi nggak sih? Ya ini pasti. Swiftech tuh bisa berdiri tuh karena emang bertahan seperti itu tuh karena sesuatu gitu kan? Pasti gua ya apalagi gua anak-anak setiap bulan itu pasti gua targeting, maksudnya ke anak-anak tuh kayak sekian ya, ayo ya, gini ya gitu. Dan alhamdulillah anak-anak gua, partner gua itu udah mulai ngerti gitu, karena ya mungkin gua selalu ngasih masukan ke dia, ini usaha bukan buat gue pribadi ya, ini usaha buat orang-orang yang ada dalamnya gitu, buat semua. Jadi gue ngajak mereka juga bayarnya atau hasilnya pun dari sini gitu kan gitu. Jadi ya kalau dibilang target pasti ada, soalnya apa ya, gue harus menghidupi orang-orang yang ada sama gue gitu kan. Gitu. Tapi lu pernah sempat kepikiran nyerah nggak? Pernah nggak berpikir gue nyerah? Kalau dibilang nyerah pernah. Semua orang pasti pernah punya rasa nyerah. Jangan kan usaha, lu pacaran juga pasti anjing capek gue gitu. Betul. Ya kan? Ya, kalau masalah kan? Iya. Apalagi usaha banyak kan rintangannya asli. Tapi jadi nikmat kalau kata gue. Kalau lu bisa nyelesainnya, gitu kan. Nah, kata-kata nyerah itu kalau gue sih prinsipnya itu setan sih maksud gue. Iya. Setan aja dulu gitu maksudnya. Setan yang ngabisikin, udah lu nyerah gitu. Nah, balik lagi gue harus bisa kuat. Yang nguatin siapa? Diri sendiri, hati gue sendiri gitu. Gue bisa kuat gimana? Ya karena gue harus bisa nyelesain semua ini gitu. Maksudnya
gue mau satu ya, kalau gue pribadi kalau dibahas dunia, gue mau usaha apa lagi, gue mau kerja apa lagi gitu kan. Ya udah selesain aja misi ini dulu gitu, saya misi dulu. Terus yang kedua, ya gue sekarang udah punya partner gue udah lumayan gitu kan, gue harus bisa menghidupi mereka gitu, walaupun nggak bikin kaya ya, seenggaknya bisa membantu lah gitu. Satu, yang kedua, kalau gue udahan, kalau gue menyerah, mereka mau kemana gitu maksud gue. Itu sih maksudnya yang tembok yang selalu gue inget tuh itu yang gitu. terkuat itu. Ya apalagi sekarang udah punya keluarga ya. Gitu. Iya, harus lebih kuat lebih kuat lagi. Iya, apalagi Gitu. udah punya buntut lah. Iya, itu. Pokoknya Dalam artian lu kan di belakang banyak partner lu. Nah itu lu anggap apa sih? Kayak partner lu apa keluarga apa udah? Apa cuma sekedar kerja doang? Kerja doang. basicnya sih gue sama mereka itu teman. Jadi gue sebelum ada bisnis ada yang kerja, yang nggak kerja sih, yang maksudnya yang bantu gue di sini itu teman gue SMP, teman gue nongkrong gitu kan, teman lingkungan sini gitu. Jadi awalnya teman, tapi gue selalu nerapin bisnis is bisnis, friend is friend gitu. Maksudnya ya di saat lu masuk ke sini ya lu kerja gitu sama gue, walaupun lu basic lu teman sama gue awalnya gitu. Tapi kalau udah di luar jam kerja atau di luar toko, di luar kantor, lu mau ngejagugin pala gue, lu mau ngomong anjing sama gue juga nggak apa-apa gitu. Ya profesional lah. Iya, intinya profesional. Walaupun bayarnya nggak seberapa ya gitu, tapi profesional lah yang diliatin gitu. Betul. Tuh. Jaga kekeluargaan itu susah nggak sih menurut lu? Susah sih. Apalagi di bisnis gini kan. Iya, asli. kan kadang-kadang kebanyakan kayak apalagi sama temennya riskan banget. Nah, iya. Gitu kan. Itu maksudnya ya kita bisa ngejaga sih, maksudnya kita harus, apalagi kita ya, maksudnya kita sebagai kepala lah misalkan di atas gitu, kita harus tahu nih mereka itu pemikirannya seperti apa. Kadang-kadang kan ada misalnya contoh lah 3 orang ini nggak mungkin sama nih pemikiran nih kan, pasti beda semua gitu kan. Kita nyiasatin dia harus seperti apa, ngomong ke dia harus seperti apa gitu kan, memperlakukannya seperti apa gitu. Jadi nggak bisa orang tuh pukul rata gitu kan. Terus si orang itu pun balik lagi, dia juga harus tahu sifat gue seperti apa gitu. Jadi dia bisa sama-sama ngatur lah gitu. Ya yang di sini yang keluar masuk sih udah banyak, tapi alhamdulillah kita nggak punya masalah atau nggak punya keributan atau apa gitu, enggak gitu. Keluar juga secara baik-baik. Ya, keluar secara baik-baik. Mungkin ada kerjaan di luar. Ya gitu. Gitu. Itu mantap. Emang sulit sih kalau buat Benar, gue juga pernah ngalamin. apalagi kepercayaan sih maksudnya. Susah sih kalau buat gue, apalagi dalam usaha ya. Usaha. Kebanyakan ada yang ya begitulah. Iya. Kebanyakan juga kecot lah, Iya, ngepres pasti lah, kecot, apalah gitu. Ya kayak gue ngalamin kecot, kayak tadi gue bilang gue pertama kan berdua, akhirnya gue sendiri. Itu kan kecot awalnya. Cuma nggak perlu ceritain lah. Iya, Ya gitu. Pasti Jadi ini pelajaran contoh aja, aja, ya. kecot pasti ada. Gitu. Di balik kecot ada pelangi. Asik. Lagi ada kehidupan ya. Kehidupan lah. Gitu. Oh, itu kan apa? Seputar perjalanan Sweepsake. Iya. Nah, yang kemarin seperti ini juga nih, kayak yang gua aneh tuh, bukan aneh sih, kayak apa? Desain lu tuh bantar gebang tuh. Oh, yang kolaps. Collab sama si Collab. Sama Igi Hao. Iya. Kok ini desainnya kok apa? Gundukan. Sampah kan. Sampah, iya, Menurut iya. orang kan sampah kan ya udah sampah aja. Iya. Tapi kenapa lu bisa Ngangkat berpikiran ke situ gitu? Gua awalnya itu sama Egi itu kan lokal boy ya, lokal boy Bantar Gebang gitu kan. Dan notabene dia juga stand up komedian gitu kan. Nah, gue pribadi atau Sweepsake pribadi ini pun lokal boy juga, Bantar Gebang juga gitu kan, yang bergerak di bidang fashion sandang lah gitu kan. Ya akhirnya gue collabin aja sama dia, dia sebagai lokal boy, gue juga sebagai lokal boy, sama-sama mau ngangkat apa kita nih? Apa ya? Ya udah Bantar Gebang aja lah gitu, karena ya orang siapa sih yang nggak tahu Bantar Gebang? Betul. Ya kan? Bahkan kadang-kadang tanya, Mas tinggal di mana? Bantar Gebang. Ya orang tuh udah stigmanya udah aneh iya, gitu kan. Nah, gue di situ nggak, masih Egi itu nguatin, maksudnya nggak selamanya loh Bantar Gebang itu yang dipandang orang tuh aneh gitu. Makanya gue movement ya, sebetulnya movement gue sama Egi itu Bantar Gebang dari volume 1, 2, 3, 4 itu di setiap situ pasti ada mungkin kita ada charity-nya, ada sosial juga, terus ya ada pesan-pesan yang kita angkat di baju itu gitu. Jadi kita punya pride di situ. Ya udah, gue Bantar Gebang loh, gue punya sesuatu yang bisa diangkat dari sini gitu. Kan itu kan lu Bantar Gebang. Identik dengan ya sampah. Tapi gue salut sih, maksudnya lu bisa ngebawa Bantar Gebang itu dengan ya lu, gue Bantar Gebang nih, gue bangga nih, sampai menciptakan ya kolaps baju itu dengan itu supaya timbul ya hal-hal positif lah. Iya, intinya itu sih, gue bisa ngangkat ya, balik lagi gue jadi yang make pun nggak make cuma pakai baju doang, lu di situ udah ngangkat pride Bantar Gebang gitu kan. Betul. Ya yang beli juga nggak orang Bantar Gebang juga kok, yang beli orang-orang jauh juga gitu. Jadi dia tahu
apalagi Bantar Gebang itu kalau nggak salah tempat pembuangan sampah terbesar se-Asia kan, se-Asia Tenggara gitu kan. Siapa sih yang nggak tahu, berarti Indonesia tahu dong Bantar Gebang gitu kan. Nah di situ berarti gue cuma mau nimbulin pesan positifnya di Bantar Gebang itu nggak tentang sampah doang, udah itu aja sih gitu. Jadi setiap volume gitu. Tapi yang ngomong awal apa? Milih Bantar Gebang itu coba lu apa Egi? Si Egi. Jadi awalnya itu gue cuma apa ya, kayak ya udah ayo kita bikin aja gitu, kayak udah ayo kita gerakin Bantar Gebang gitu kan, karena dia greget mungkin kalau ngeliat Bantar Gebang, dia juga tinggal di sekitaran pembuangan sampah kan, tinggal di dekat situ, mungkin dia ngeliat oh stigmanya, dia selalu pergi ke Jakarta atau kemana gitu ibaratnya kan, dari mana Bantar Gebang, wah kayaknya udah stigmanya udah buruk aja gitu. Yang gue bikin salut kayak gitu kan. Jadi pandangan orang tuh bisa pertahankan lah. Janganlah lu pandang Bantar Gebang itu buruk boy. Gitu. Itu kan banyak orang-orang kreatifnya juga kan. Iya. Itu salah satu ini mereka berdua juga nih. Apa? Cuma gini doang kerjaannya. Jangan nyamperin orang. Tapi sekarang udah nyampe ya volume 4 terakhir kemarin gua garap. Terakhir apa tuh? Pesannya? Apa ya? Gua lupa nih. Buat lu deh. Tuh, sampah akan terus hidup. Enggak dari awal aja, Dari awal aja lupa gua. Dari awal apa ya? Tentang daur ulang kalau nggak salah tuh, tentang daur ulang ya kan. Terus yang kedua itu apa ya, lupa gua. Oh, yang kedua itu tentang ini, pemadam. Jadi dulu tuh ada kejadian sampahnya itu meledak gitu. Meledak itu karena kebanyakan ya itu karena kan panas apa gas oksigen gitu kan. Iya gitu kan, ada zat apa kan, kenapa gua kurang paham kan. Meledak tuh kan, lu kan sampai banyak korban jiwa juga kan, banyak yang rugiin juga. Nah, di situ permintaan lagi udah kita angkat nih gitu kan. Kalau ada yang kalau nggak salah kalau inget mungkin kayak apa naik gunung kan, berapa mdpl gitu kan, ngeras gini kan. Nah, si pemadamnya itu yang jadiin desainnya, itu yang kedua. Tuh, terus yang ketiga itu kalau nggak salah materi stand up-nya si Egi. Jadi itu gua ngeblok dulu tuh di tembok tuh kan. Buang aja boy, santai gitu kan. Itu yang ketiga. Terus yang keempat sekarang ini sampah akan terus hidup gitu. Tapi itu ada makna juga kayaknya tuh. Ada. Buang sampah aja boy. Iya. Santai gitu kan. Kalau nggak salah tuh Bantar Gebang yang bawah bacanya jangan buang sampah sembarangan. Kalau tempat sampah kayak gitu kalau nggak salah materinya gitu. Cuma gua kurang paham banget sih kalau nggak salah di situ permintaan dia tuh gitu. Nah, lu kan ngegarap Bantar Gebang ini ya. Izin nggak sih buat apa? Mengabadikannya lah gitu gini. Oh, izin. Pribadinya si Egi juga kan kenal sama beberapa orang di dalam Bantar Gebang lah, di dalam TPST-nya gitu kan. Pasti izin dulu. Kita mau angkat seperti ini nih gimana? Gini aman. Ya udah, jalanin gitu. Tapi responnya gimana tuh dari lingkungan sekitar lah? Alhamdulillah banyak kok. Gua selaku kurang gini sih, kenapa dibilang responnya baik? Di saat toko gua diskon, di saat barang-barang lain diskon, produk Bantar Gebang ini dari awal ya, kalau pertama sampai akhir itu nggak pernah diskon gua. Dan selalu habis, PO juga selalu banyak gitu. Berarti kan orang sekitar atau orang luar juga pasti kan bagus gitu move-nya gitu kan. Dia nggak melulu tentang udahlah gue beli baju doang gitu. Gitu sih. Semakin tahu semakin meningkat lah ya. Iya. Tapi jadi ini juga ya identitas si Sweepsake ini. Iya. Ya. Penonjolannya keren lah. Udah tahu kayak desain yang gundukan sampah itu jadi si Sweepsake nih. Gitu. Identitas lah. Identitas kuat sih jadi. Iya, bahkan dulu Sweepsake dicengin dari Bantar Gebang. Bajunya dari apa? Dari sampah gitu. Nggak semua sampah jelek sih. Iya boy. Gue beli di Bandung kok, gue beli bahan di Bandung. Tapi jual Bantar Gebang. Aduh, tapi itu ada yang ngomong gitu lu gimana? Ya gue biasa aja, biar aja. Yang ucapan mah biarin aja, biar berlalu gitu. Kita buktiin aja. Udah jadiin semangat ya? Iya, jadi motivasi. Jangan malah jadi patah semangat lah. Iya bener kan, kita juga pernah dibilang sampah. Tapi seneng pakai sampah ya? Sampah bisa menghidupi banyak orang, jangan salah. Tanpa Bantar Gebang, kalian juga pasti bingung buang. Kan tadi yang keempat, sampah akan terus hidup gitu kan, hidup atau menghidupi. Ya kan? Di sampah itu banyak loh orang yang hidup dari sampah. Betul. Maaf ya, kayak orang pemulung, kan pencari barang bekas gitu kan. Terus atau pekerjanya juga kan, kayak sopir truknya atau semua itu kan dihidupi dari sampah gitu kan. Jadi jangan memandang stigma sampah itu buruk gitu. Enggak melulu kok. Kalau sampah masyarakat sih gua nggak tahu ya. Nggak tahu juga. Sampah masyarakat. Iya, jangan Bercanda ya CS ya. Bercanda sampah gitu. Itu udah volume 4 ya? Berapa lama sih dari 1 sampai kedua membutuhkan jeda waktunya? Iya, jeda waktunya. Itu kalau nggak salah sih setahun kok, setiap tahun. Berarti udah 4 tahun ini? Berarti 4 tahun terakhir ya? 4 tahun. Dari 2007. Next ada lagi kan nih? Insya Allah ada volume 5 tahun depan apa yang 2022 gitu.
buat kolektor kali, buat koleksi kan ya, dari 1 sampai Bener. sekian kan boleh juga kan. Justru malah cerita aja sedikit ya. Kemarin itu masih ada yang nyari yang volume 2. Oh. Volume 2 dan dia berani harga tinggi. Nah kebetulan salah satu partner gua masih megang dan dia nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai karena sisa kebesaran. Dia lupa tuh cuma di lemari. Dia bilang, "Oh, gua masih ada nih." Ya udah dijual lagi sama dia tuh dengan harga retail lebih tinggi. Pasar gitu. kira-kira? Hah? Berapa kali lipat ya? Sekitar 2 lah. 2 kali lipat. 2, 3 lah gitu. Tapi buat si ini yang partner lu. Iya, karena udah gua kasih ke dia. Kasih dia. Ini Bang dia, lu kasih modal aja. Udah serah dia sebenarnya sih. Gitu. Ya, kali aja kan kayak sekarang udah 4 ya. Kelima orang nih kayak yang udah pernah beli sampai 5 dapat diskon gitu gini. Gua sih, Bantar Gebang. Kalau lu minta diskon berarti lu nggak ngejaga pride Bantar Gebang. Tapi selain t-shirt ada nggak sih, maksudnya rencana lain tuh apa bikin merchandise lain? Oh gitu. Kayaknya sih enggak sih, banyak kan paling ya di badan aja sih. Tadi kan gue bikin t-shirt, long sleeve, hoodie sama topi kan. Ya paling next masih sama sih, cuma gue kayaknya sih bakal ada yang beda. Jadi setiap movement itu pasti gue ada yang gue bedain gitu, dari produknya, dari packagingnya, atau dari pergerakan gue yang dari movementnya gitu. Gitu. Insya Allah mungkin doain aja ya biar nanti bisa terus berkarya lah intinya. Gitu. Dan yang lagi kemarin nih, momen lebaran nih. Waduh. Yang di telinga kita tuh kayak, "Nih kok nebus ceban sih?" Nah, itu tuh. Jadi pertanyaan sih ya. Kayak orang-orang kayak kita tuh kayak, kok bisa sih nebus ceban dapat ini. Nah, dapat ide dari mana? Bisa kepikiran ide seperti itu dari mana itu? Ide tebus ceban gue sebenarnya apa ya? ATM sih, maksudnya ATM tuh amati terus modifikasi, jadi gue ngamati orang dulu gitu kan, bukan nyontek ya, maksudnya gue ngeliat tapi ada yang gue rubah juga gitu, maksudnya ya worth it nggak sih ini gitu, orang kok bisa begini, gimana cara kerjanya, gimana dapat lebihnya atau rugi nggak dia gitu kan. Setelah gue pelajari, setelah gue telusuri begini, oh ternyata worth it lah gitu. Nah terus kenapa gue bikin seperti itu, kenapa tebus ceban ya, supaya lebih menarik aja gitu sih intinya gitu. Jadi si customer sebenarnya sih nggak ada yang dirugiin ya, kalau gue ngebahas gini nggak ada dirugiin. Jadi gue juga masih bisa berdagang, masih bisa selling gitu, masih ada traffic. Si customer juga ngerasa dimudahin. Kenapa? Karena dia ya bener diskon gitu. Emang ceban cuma dengan syarat dia harus beli 1 item dulu gitu. Nanti tebus murah lah intinya, sama kayak di Alfa lu kan beli apa kak, tebus murahnya 5.000 gitu misalkan gitu kan. Nanti marketing aja. Iya, marketing aja gitu. Tapi buat si Silversteak ini ngepek banget gak sih? Dari segi apa nih? Dari segi barang keluarnya atau rame. Kalau itu sih ngepek sih gue bilang. Ngepeknya pesat banget apa emang ya standar aja lah gitu. Gue sih nggak, maksudnya gue udah ngejalanin ini kalau nggak salah udah berapa kali gitu, 3 kali atau 4 kali gitu kan. Gue nggak di lebaran doang gitu kan. Ya ininya bagus sih, impactnya bagus gitu. Maksudnya gue juga muter barang juga bisa lebih cepat gitu kan. Maksudnya bisa update desain lagi gitu kan, nggak melulu desain yang itu gitu. Terus yang kedua ya mungkin customer yang udah tahu bakal nunggu gitu. Betul. Tapi gue nggak sering terus-terusan, cuma momen-momen spesial doang. Paling ya dari besar lah ya. Iya, dari besar tertentu doang gitu, nggak melulu yang 5.000 terus gue bangkrut dong. Iya. Pasang terus tuh biar dapat diskon murah. Kadang kan si customer ada yang bingung juga kan ya pasti. Pasti banyak yang nanya, "Bang, ini gimana sih banyak asli. Caranya gimana gitu kan? Nah, gimana? Ya itu kadang-kadang kan maaf kayak yang kemarin kan ngantri tuh. Ngantri di depan tuh ada 1 orang tim gue tuh ngasih tahu dulu. Bahkan udah dikasih tahu Tetep aja. Iya, masih masuk ke dalam tuh masih, "Bang, ini gimana sih Bang maksudnya Bang?" Ya udah mau nggak mau ya kita jelasin dengan sabar, jelasin dengan benar gitu, ngasih tahu begini. Ya alhamdulillah mereka ngerti gitu. Tapi ada aja yang udah datang, udah tahu nih gue kayak tahun kemarin nih gitu kan. Ya udah datang aja gitu, langsung beli, langsung pilih udah gitu. Jadi ya kalau masalah nggak tahu sih kita kasih tahu. Tapi ada yang rese nggak sih maksudnya customer yang rese nggak sih itu? Wah ada tuh kemarin tuh bener tuh, 1 orang tuh kocak tuh. Tolong semuanya nonton ya bro ya. Iya. Tuh. Kocak nih. Jadi itu kalau nggak salah pas ngontak Biran sebelum itu tanggal 9, kalau tanggal 9 bulan Mei itu pas mau lebaran. Itu dia datang ke sini kan, udah ngantri tuh, udah milih Bang yang itu gitu kan. Bingung borong nih ceritanya. Iya kan. Gua mah kan maksudnya tim gua kan sebagai yang duluan ya udah diambilin, ada kan barangnya dikumpulin udah ada kali 5 apa 4 gitu kan buat item. Di total tuh berapa gitu kan. Di total sekian 100 lah gitu beratnya. Dia dengan alibi speak gini, "Wah, duit gua hilang Bang.
gue hilang bang gitu kan, keluar tuh kan, tremor lagi tangan gini nih, tangan tremor gini kan, waduh gue hilang berapa gue tanya, hilang gocap gitu, ya udah pergi tuh dia kan, pergi sama ceweknya tuh kan pulang. Oh cewek itu? Iya, datang lagi, malamnya itu udah mau tutup tuh, sekitar jam 12-an lah, bang masih bisa bang, ya karena berhubung gue mikir kasihan ya, duitnya hilang kan, dia mau beli, ya udah masih, barangnya mau yang mana, yang tadi bang sama, ya masih inget tuh kan, diambil lagi, berapa bang, dihitung kan, 100, dikeluarin duit gocap gitu kan, padahal udah jelasin, sebelumnya udah jelasin, emang bener beli cuman bener lu nggak salah, tapi kan dengan syarat, iya ada syarat, harus beli satu dulu, gitu dia dengan pede milih barang 5 apa 4 lah satu ngeluarin duit gocap, bukannya gocap bang, bukannya segini bang, ya kan harus beli dulu satu, gini gitu kan, iya. Yang kocapnya itu ya dia dengan PD-nya gitu kan udah jelasin tapi tetap aja gitu, terus ya dia tremor banget itu orangnya bro, tremor parah banget dah. Dan akhirnya dia beli yang di luar, yang di samping kan, itu gua buka minibut juga kan, pop up juga di samping kan, di samping itu kan mulai dari 60.000, akhirnya beli di samping dia gitu. Oh berarti dia ngiranya itu ceban aja. Iya bener-bener 50.000 ngambil 4 hari ceban aja. Iya filter setengah gitu kan. Iya dapat 4 kan. Tapi keren sih, berani dia ya. Datang ke sini dengan gaya, wah anjir keren lah, gue bilang gayanya anjir udah mantep lah, kayak udah anak brand banget lah gitu. Sama cewek lagi ya? Sama cewek lagi. Ada dia buat kamu satu ya. Iya gitu kan. Udah ikut sih belanja yuk gitu kan kata cewek taunya kaya aja itu. Udah mau beli barang. Tapi hiburan lah ya kalau hiburan. Ya. Jadi tim gue juga ketawa semua tuh. Ini bocah apa sih katanya. Ya itu jadi bahan lucuan aja. Iya. Lagi capek kan. Butuh orang-orang seperti itu. Butuh. Pas datang itu udah mau tutup juga. Iya, udah malam itu. Jadi bahan pembicaraan itu pas udah tutup. Pasti. Jadi kalau lu diomongin, kalau lu malam mau tidur kuping lu berdengung itu teman-teman gue yang ngomongin tuh ya. Teman-teman gue tuh yang ngomongin. Jangan. Maaf ya. Tapi lu boleh juga tuh. Nah, ini beli juga kan yang di. Ada beli dari samping, ada beli. Thank you ya. Tapi ini jadi ceweknya gimana ya? Ceweknya nggak bakal tahu mungkin. Apa ceweknya masuk juga ke dalam? Enggak, di motor. Cewek di motor. Masih belum pegang behel belakang. Kayak film GTA. Film. Game. Aduh, bukan film. Ada filmnya. Saya bikin. Aduh, bocil. Pokoknya seru dah itu. Dari perjalanannya banyak udah, bukan dari apa? Bukan pencapaian sih ya, termasuk pencapaian juga kan. Sekarang lebih dikenal banyak orang lah. Proses itu. Terus ada yang lucunya juga tadi. Nikmati prosesnya sih. Dan ada ini nggak bang, kayak buat apa sih ya? Buat si pengusaha-pengusaha yang masih baru yang merintis lah. Merintis tuh ada tips. Ya nggak sih, maksudnya membangun brand itu biar gede lah. Brandnya bergede. Kompak aja. Ini bukan biar gede, coy. Biar apa ya? Maksudnya biar ya intinya biar bertahan. Biar bertahan kayak gitu. Iya, intinya nikmati prosesnya sih kalau bilang. Nikmati proses, jangan pernah ngeluh. Lu boleh bilang capek, ya kan? Tapi jangan sama orang lain. Gitu. Capek, tapi jangan bilang sama orang lain. Di saat lu bilang capek sama orang lain, ucapan lu keluar, ya udah lu bakal capek terus, lu enggak bakal nikmat ngejalaninnya. Sama dari hati. Yakin aja dulu gitu. Percayalah. Tuh gue muslim ya, gue percaya aja dulu. Mengimani itu maksudnya yakin aja dulu ya, gitu, jalan aja dulu. Punya ilmu yakin sih. Apa-apa kalau nggak yakin ya. Iya. Kita aja kalau deketin cewek kalau nggak yakin. Iya gue yakin. Gue yakin sama dia. Iya, yakin aja dulu. Kalau kita gitu. berusahanya lebih. Ya proses juga nggak instan juga. Iya, nikmatin prosesnya asli. Nikmatin proses. Jadi kalau lu kaya sih beda sih. Kalau lu kaya lu banyak duit ya, beda. Aja ya? Iya, bisa aja deh. Tapi pasti bakal ada ya suatu saat perbedaan, pasti ada rasa prosesnya lah. Nikmati prosesnya. Ada yang kaya dengan pesugihan, ada yang kaya dengan usaha kan gitu. Nah, yang nikmat tuh kaya dengan usaha, bukan kaya dengan pesugihan. Pesugihan. Iya. Aduh. Muja bahaya. Itu sih kalau mati lampu tuh. Taruh lilin. Gitu. Aduh. Ini terima kasih banget ini udah. Ya, siap. Juga thank you ya udah datang ke sini. Udah sukses lah buat semuanya. Udah nyempetin kita boleh datang ke sini kan. Ya, boleh lah. Jarang ini kan kita. Jarang bisa mampir dan silaturahmi penting. Tahu padahal deket ya. Iya. Enggak mau main. Kita malu. Oh, ilah. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman. Pesan-pesannya apa ya? Teruslah bernafas gitu, walaupun tidak berguna gitu.
Kita coba. Wah, enggak bercanda. Itu mah alhamdulillah sih. Iya, Alhamdulillah masih bersyukur. bernapas. Nikmat, bernapas itu nikmat dari Allah gitu. Betul. Nikmat yang tidak tara. Lu suruh bareng enggak sih sama Allah napas? Enggak kan? Itu udah itu aja dulu. Iya benar masuk akal benar. Kenapa bersyukur? Ya, Intinya, bersyukur. tetap semangat. Semoga Swistek makin Amin. maju terus. Amin. Makin lonjak tinggi Gua lah. gua lagi butuh bantuan nih. Butuh bantuan apa tuh? Doain gua 1.000 orang. Doain 1.000 orang. Buat yang doa. Doain 1.000 orang ya. Amin gitu ya. Doain Swistek makin jaya, makin bertahan, makin besar gitu ya. Amin ya 1.000 orang. Tuh. Makin ini kan makin solid sama Ya. partner-partnernya, nggak ada masalah kayaknya. Oh ya gini aja kali, gue kali kasih gift kali ya, lumayan nonton ya. Boleh. Nih buat kalian nonton nih, siapa aja nih, mau dari mana aja, mau beli online, offline. Tuh. Kalau kalian nonton ini, ya kan, kalian nonton ini, kalian mau dapat diskon. Walaupun toko lagi ada diskon, boleh, lu ke toko aja, bilang aja, bang, gua kemarin nonton Koncipas bang. Itu, ntar gua kasih diskon. Asik. Tuh. Bang, buktinya apa? Buktinya apa nih? Hah? Buktinya apa nih? Gimana maksudnya? Apa harus screenshot dulu? Oh nih? gitu. Lu buka aja nih YouTube ini, channel ini. Nah, Lu subscribe dulu. Betul. Lu subscribe dulu. Betul. Terus kasih ke kasir, "Bang, gua udah subscribe ya kan. Gua udah nonton nih, Bang. Gua udah tahu nih nama ini siapa nih, lokasi di mana." Nah, terus kasih diskon. sama pembahasan kita apa nih? Ya, salah satu pembahasan aja apa dah? Iya, Tuh. betul. Diskon tuh lu kapan? Nah. Apaan lagi? Datang cuma nonton doang, Iya. diskon. Iya, udah. Cuma di sini nih. Nonton kalau nggak punya kuota, nonton di toko. Nonton di toko. Oke, buat kalian yang mau di ngobrol-ngobrol sama kita juga nih, bisa langsung DM atau komen-komenan juga di bawah. Di bawah. Karena ya nggak harus ngobrol tentang usaha juga, cinta bisa, keluh kesah bisa, kita ngobrol bareng-bareng kan, sharing kan. Kemudian bisa. Dan sambil nangis-nangis kan. Ditipu orang juga bisa. Iya, tuh. Tapi jangan minta bayarin. Bingung kan? Ingat tuh ada diskon kalau Iya. nonton podcast ini. Nah. Podcast ini tapi nih bukan yang lain. Bukan yang ini. Bukan yang ini, bukan yang lain, yang ini. Iya. Sama ownernya nih langsung. Tuh udah ngomong tuh. Ntar kalau misalnya dia Syaratnya. bohong, udah. Ya, enggak apa toyor gitu. Subscribe tapi jangan lupa. Iya tuh. Oke. Dan follow juga Instagram Sweepstake. Store ya? Apa sih Instagram? Clothing, Swift Swiftstake Clothing. Ada 3 sih, Swiftstake Clothing, Swiftstake Store, Swiftstake Katalog tuh. Gua Robi. Gua Deme. Gua Okti Haji. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.